Halo, apa kabar semuanya? Ya, kita bertemu kembali di mata kuliah pengauditan satu minggu ke berapa? Betul, minggu ke-6. Oke, sebelumnya Bapak akan jelaskan dulu terkait dengan RPS, posisi kita di mana, dan minggu lalu kita sudah bahas apa. Oke, di minggu ke-5 kemarin kita sudah bahas terkait dengan internal control, ya, eh, konsep dasar, hubungan pengendalian intern dengan ruang lingkup, dan keterbatasan pengendalian intern. Oke, di minggu ini kita akan bahas terkait dengan menentukan tes transaksi yang meliputi sifat bukti audit, yang kedua compliance test dan substantif test, dan yang ketiga adalah cara pemilihan sampel. Oke, kita langsung mulai saja. Semoga sudah tampil. Oke, baik. Bukti audit dan tes transaksi oleh saya sendiri, Bahtiar Effendi. Oke, sebelumnya kita akan sampaikan dulu apa saja yang akan dibahas di materi pada kesempatan minggu ini. Yang pertama adalah sifat bukti audit, yang kedua adalah compliance test dan substantif test, yang ketiga adalah cara pemilihan sampel. Oke, baik. Kita masuk ke bagian pertama. Ya, sifat bukti audit itu juga perlu dan penting juga kita identifikasi, ya. Kenapa? Karena pada dasarnya setiap bukti audit itu kan karakteristiknya beda-beda. Ada yang kita bisa peroleh bukti audit itu dalam laporan keuangan, ada juga yang memang kita harus konfirmasi, yang kita juga harus collect datanya lebih lanjut, ya. Terus terkait dengan yang tadi compliance test dan substantif test, itu juga perlu kita identifikasi. Kenapa? Karena pada dasarnya setiap bukti itu kita perlu identifikasi kira-kira masuk ke tataran yang mana, ya. Oke, ini sudah terbuka lagi ya. Oke, sebentar. Oke, bukti audit dan tes transaksi yang tadi Bapak sudah sampaikan. Adapun poin pembahasan kita adalah sebagai berikut. Ada 3 poin. Yang pertama adalah sifat bukti audit. Yang kedua adalah terkait dengan compliance test yang tadi Bapak sudah jelaskan, dan substantif test. Yang ketiga adalah cara pemilihan sampel. Kita masuk poin pertama, sifat bukti audit. Pada dasarnya, dalam melakukan proses pencarian bukti audit, dikatakan bukti audit itu yang komprehensif, itu kalau seandainya kita selaku auditor sudah memiliki pengetahuan dan skill, serta keahlian dalam proses collect data audit. Kalau seandainya kita, taruhlah kita masih baru menjadi auditor, itu biasanya tahap pembiasaan 3 sampai 6 bulan. Setelah itu biasanya sudah terlatih bagaimana caranya mencari bukti, dan secara tidak langsung juga insting kita juga sudah mulai jalan, bagaimana caranya menentukan poin-poin yang memang mencurigakan, yang perlu kita kritisi dan kita cari tahu bukti yang sebenarnya seperti apa, ya. Jadi bukti audit komprehensif dikatakan komprehensif kalau seandainya dalam proses pencarian bukti tersebut kita selaku auditor sudah memiliki pengetahuan yang cukup mumpuni dan memiliki keahlian yang cukup baik. Oke, berikutnya bukti audit pada dasarnya setiap proses audit adalah bukti audit yang dikumpulkan dan dievaluasi oleh auditor. Auditor harus memiliki pengetahuan dan keahlian untuk mengumpulkan bukti audit yang cukup kompeten. Jadi memang semakin baik dalam proses pencarian bukti audit, maka hasil temuan juga akan lebih apa? Lebih tajam. Begitupun opini audit yang kita berikan juga pasti akan lebih mendekati aktual kinerja si perusahaan.
Berikutnya, bukti audit itu dikatakan sebagai segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi lain yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan oleh auditor sebagai dasar yang layak dalam menyatakan pendapatnya. Selanjutnya, dalam standar pekerjaan lapangan ketiga, Ikatan Akuntan Publik dinyatakan bahwa bukti audit yang kompeten harus cukup diperoleh melalui inspeksi. Inspeksi itu adalah kunjungan langsung secara mendadak kepada si klien, pengamatan, ya, pengajuan pertanyaan dan konfirmasi sebagai dasar yang memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Oke, berikutnya kompetensi bukti audit. Pada dasarnya di sini ada beberapa kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi dasar data akuntansi. Oke, keandalan catatan akuntansi dipengaruhi secara langsung oleh efektivitas pengendalian intern. Betul ya? Kalau saya internal kontrolnya bagus ya pasti ya catatan akuntansinya juga pasti sesuai dengan data aktual, tidak dimanipulasi dan tidak di tidak di ini ya, tidak dibuat-buat seperti itu. Terus terdiri dari jurnal pastinya, terus buku besar dan buku besar pembantu, buku pedoman akuntansi yang berkaitan, lembar kerja dan spreadsheet ya. Pada dasarnya semua ini harus disiapkan dan memang kita analisa selaku auditor. Oke. Berikutnya kompetensi informasi penguat merupakan ini sifatnya supporting seperti catatan elektronik, advance system, faktur, surat kontrak, notulen rapat. Notulen rapat kadang disepelekan, tapi sebenarnya pada saat proses audit, notulen rapat juga penting ya. Pada saat melakukan proses kebijakan, pengambilan keputusan, itu harus ada notulen rapat tertulis yang ditandatangani oleh seluruh anggota tim rapat. Terus berikutnya, konfirmasi dan representasi tertulis dari pihak yang mengetahui. Jadi memang kalau seandainya ada tagihan konfirmasi hutang daripada si vendor, ya berarti harus disertakan. Biasanya kan kita menilai apakah si perusahaan selama ini sudah melakukan proses rekonsiliasi hutang kepada si vendor. Kalau seandainya ada, ya berarti buktinya adalah berita acara rekonsiliasi terkait dengan saldo hutang, ya, konfirmasi daripada si vendor. Oke, berikutnya pengamatan, inspeksi dan pemeriksaan fisik serta informasi lain yang dikembangkan oleh dan atau tersedia bagi auditor. Bapak rasa cukup jelas? Oke, kita lanjutkan berikutnya. Kita masuk ke syarat kompetensi bukti audit, ya. Di mana sebagai seorang auditor kita diminta untuk lebih kompeten dalam menentukan bukti audit. Oke, yang pertama adalah terkait dengan tipe audit yang pasti relevan, ya. Relevan di sini berarti sesuai dengan keadaan, relevan, benar, ya. Objektif, kalau objektif ya tidak dimanipulasi, ya. Terus yang ketiga ketepatan waktu. Kalau seandainya kita proses auditnya per 5 Januari, harusnya per 31 Desember pada saat perusahaan closing atau tutup buku, harusnya laporan keuangan sudah disubmit ke kantor akuntan publik. Oke. Kalau seandainya si klien tersebut tepat waktu, otomatis kita juga bisa range ya atau mengatur waktu kita sedemikian rupa dalam proses audit. Tentu ya dengan output laporan auditnya juga pasti akan tepat waktu, ya. Jadi pada dasarnya efeknya domino atau efeknya berkelanjutan. Kalau seandainya satu pihak terlambat, impact-nya akan mempengaruhi kecepatan proses pengerjaan pada tahap berikutnya. Terus yang keempat, keberadaan bukti audit lain ini apabila dibutuhkan ini juga penting, bukti audit lain misalnya draft kontrak, misalnya konfirmasi piutang, konfirmasi dari pihak perbankan dan lain-lain. Terus poin 5 sah dan sumber, maksudnya sah ya berarti semua dokumentasi, semua bukti memang diakui sah, otoritasnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan. Sumbernya jelas juga, itu juga wajib kita perhatikan. Dan yang keenam, cara perolehan bukti juga kita harus identifikasi bagaimana caranya, apakah semuanya kita ambil sebagai sampel atau menggunakan pertimbangan lain, nanti Bapak jelaskan di bagian berikutnya. Ya. Oke, kita bisa lanjutkan slide berikutnya. Kita masuk ke tipe bukti audit. Oke. Tipe bukti audit berikut ya ada 6.
Menurut Conrad, yang pertama adalah physical evidence, yang kedua adalah evidence obtained from confirmation, yang ketiga adalah documentary evidence, yang keempat mathematical evidence, yang kelima adalah analytical, yang keenam ada hearsay. Oke, kita masuk yang pertama dulu, physical evidence adalah segala sesuatu yang bisa dihitung, dipelihara, diobservasi, atau diinspeksi. Jadi memang yang sifat fisiknya itu dokumennya ada, ya. Tujuannya adalah untuk mendukung tujuan eksistensi atau keberadaan daripada catatan atas laporan keuangan ataupun data laporan keuangan. Nah, contohnya di bagian persediaan, oh sorry, di bagian apa namanya kas. Di bagian kas kan kita perlu tahu nih current-nya berapa, apakah dilakukan cash of name. Iya, ternyata memang dilakukan. Jadi memang per minggu dilakukan cash of name. Ya, jadi memang per hari Jumat itu dilakukan cash of name dalam periode 1 minggu berjalan. Nah, kalau seandainya ada seperti ini, ya berarti harus diserahkan ke auditor untuk memperkuat hasil hasil penyampaian laporan keuangan, ya. Contohnya di sini ya ada pemeriksaan kas kecil yang diperoleh dari cash of name, observasi dari perhitungan fisik persediaan, pemeriksaan fisik surat berharga dan inventarisasi aktivitas tetap. Ya, seperti ini. Jadi yang dilaporkan berapa, saldo menurut kasnya berapa, saldo kas fisiknya berapa, terus jumlah uangnya berapa dari 1.000 sampai dengan 100.000. Oke. Terus yang kedua adalah confirmation evidence, diperoleh mengenai eksistensi kepemilikan atau penilaian langsung dari pihak ketiga di luar klien. Yang tadi sudah Bapak jelaskan, ya. Contohnya adalah konfirmasi piutang. Jawaban konfirmasi piutang bisa juga hutang, barang konsinyasi atau barang titipan, surat berharga yang disimpan dalam biro administrasi efek, konfirmasi dari penasihat hukum klien. Nah, contohnya satu, Bapak di sini sajikan adalah surat konfirmasi piutang. Di sini menggambarkan bahwa perusahaan itu memiliki piutang senilai 27 juta. Oke. Ternyata setelah dikonfirmasi kepada pihak customer memang ya cocok. Jadi kalau seandainya tidak cocok ya berarti konfirmasi piutang ini harus dibalas kepada pihak auditor. Menyatakan kalau seandainya si customer mencatat bukan 27 juta tapi 25 juta. Yang 2 juta sudah dalam proses transfer clearing seperti itu. Nah, kalau clearing kan memang sekitar tiga hari, 3 sampai 7 hari baru sampai dananya ke rekening tujuan seperti itu ya. Terus yang ketiga adalah documentary evidence, di mana maksudnya adalah catatan akuntansi dan seluruh dokumen pendukung transaksi, di mana berkaitan dengan asersi manajemen atau pendapat yang dikeluarkan oleh manajemen terkait dengan completeness, kelengkapan, dan eksistensi keberadaan audit file yang memungkinkan auditor melakukan tracer and poaching atas transaksi dan kejadian dan dari dokumen ke buku besar dan sebaliknya. Jadi dengan adanya dokumen tentu kita bisa ngetrace, kita bisa menelusuri lebih jauh lagi, lebih dalam lagi terkait dengan kebenaran saldo yang diungkapkan dalam laporan keuangan. Oke, yang berikutnya yang keempat adalah mathematical evidence, di mana kita selaku auditor ya kita juga harus melakukan proses perhitungan apakah memang penyampaian laporan keuangan si klien itu benar atau tidak. Kita bisa lakukan footing dan cross footing. Maksudnya bisa melakukan checking sampel satu penjumlahan dari bawah ke atas, bisa juga dari samping kiri ke samping kanan untuk memastikan apakah penjumlahannya benar atau tidak. Oke, berikutnya analytical evidence itu diperoleh melalui penelaahan analitis terhadap informasi keuangan klien, biasanya berupa rasio-rasio. Pada dasarnya di sini perusahaan juga harus memperhatikan apakah kalau seandainya melakukan hutang jangka panjang itu juga harus diperhatikan rasionya sehat atau tidak. Kalian sudah belajar di mata kuliah manajemen keuangan tentang 5 rasio. Ada rasio profitabilitas, solvabilitas, rentabilitas, dan likuiditas ya. Oke, berikutnya adalah yang keenam, hearsay. Ya, hearsay evidence ya.
Di mana bukti dalam bentuk jawaban lisan dari klien atas pertanyaan diajukan auditor. Contohnya pertanyaan auditor mengenai pengendalian intern. Nah ini ya, contohnya di Kabupaten Serang ada kuesioner pengendalian intern. Jadi memang istilah dalam audit itu dikatakan ICQ atau internal control questionnaires. Jadi kita bisa melakukan proses wawancara langsung atau menyebarkan angket kepada pihak klien yang memang mewakili daripada masing-masing departemen atau divisi. Kita bisa mengalokasikan atau bisa memplot kira-kira pengendalian A, departemen A kira-kira lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan departemen B. Sehingga kita bisa melakukan proses pendekatan atau proses proses dan teknik yang memang mendekati daripada kondisi aktual di lapangan seperti apa. Oke. Oke, kita masuk berikutnya adalah tes transaksi. Ya, tes transaksi di sini ada dua jenisnya. Yang pertama adalah compliance test, yang kedua adalah substantive test. Oke. Compliance test. Compliance test, compliance. Apa ya compliance? Compliance ya berarti secara keseluruhan isinya, ya. Lisensinya, apakah benar laporan keuangan disajikan secara wajar, laporan keuangan mematuhi standar akuntansi keuangan yang berlaku, sementara substantif itu lebih kepada substansinya, ya. Oke, untuk lebih jelasnya Bapak jelaskan di sini. Compliance test itu tes ketaatan ya atau test of record transaction adalah tes terhadap bukti pembukuan untuk mengetahui setiap transaksi. Jadi gampangnya seperti ini. Kalau compliance test itu lebih ke ketaatan perusahaan terhadap peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya, per tanggal 1 Januari tahun berjalan itu kan biasanya ada peningkatan atau kenaikan UMK. Nah, kita cek kira-kira si klien ini melakukan proses perubahan kenaikan gaji atau tidak. Jadi kalau seandainya memang ada perubahan, ya kita bisa dilihat daripada report PPh 21 dibandingkan dengan jumlah karyawan, kita bagi rata-rata, ya. Kalau seandainya ada increase atau kenaikan, ya berarti perusahaan tersebut menjalankan aspek peraturan UMK secara baik dan benar. Tapi kalau seandainya di sini ada beberapa perusahaan juga yang memang dia mengakali dengan cara menambahkan ketunjangan lain-lain. Harusnya memang tunjangan itu masuknya di luar daripada gaji pokok. Karena kan pada dasarnya UMK atau UMP itu kan memang mengatur upah minimum regional atau kota yang berlaku di kota tersebut, memperhatikan dengan kondisi ekonomi dan memang UMK di Banten itu kan memang tertinggi di Jakarta, kedua di Cilegon, ketiga di mana? Ketika di Serang, dilanjutkan Lebak dan Pandeglang dan Lebak seperti itu. Nah, kalau seandainya kita memplotting atau mengalokasikan di mana si klien ini ada satu karyawan di cabang Jakarta, tapi dia upahnya upah Serang. Nah, itu juga perlu dipertanyakan karena tidak matching antara lokasi penempatan dengan upah yang diterima, gitu ya. Oke, tentunya harus dilakukan pengecekan terkait dengan bukti pendukung, agreement, kontrak, ya. Apakah benar si karyawan ini digajinya seperti ini? Kalau dimutasi ke daerah lain, apakah berubah atau tidak? Harusnya berubah ya, karena menyesuaikan dengan UMK kota yang terbaru. Ya. Terus otorisasi dari pejabat perusahaan yang berwenang pasti, ya, kebenaran nomor perkiraan yang debit kredit juga pasti, kebenaran posting juga pasti, ya. Terus beberapa transaksi yang biasanya memerlukan compliance test, ya, compliance test adalah penjualan. Kita cek di sini ada atau tidak, penerimaan kas juga sama, kita rekonsiliasi dengan catatan di bank. Pengeluaran kas juga kita cek apakah ada nomor cek atau giro, pembelian juga sama, faktur order pembelian atau PO-nya ada atau tidak.
Pembayaran gaji dan upah itu juga kita bisa lihat daripada payslip ataupun daftar gaji yang bersangkutan. Jumlah penyesuaian kalau seandainya terjadi beberapa transaksi yang perlu disesuaikan. Oke, setelah compliant kita masuk ke substantive test, di mana substantive test itu adalah tes terhadap kewajaran seluruh laporan keuangan. Ya, jadi bedanya kalau seandainya compliance itu lebih kepada peraturan perundang-undangan maupun peraturan SOP perusahaan dipatuhi atau tidak. Kalau substantif itu daripada isi laporan keuangannya, ya benar atau tidak disajikan, matching atau tidak, adakah kesalahan saji material atau tidak, ya. Oke, berikutnya prosedur pemeriksaan dalam substantif test. Yang pertama, inventarisasi aset tetap, observasi dan lain-lain. Ya, kalian bisa baca di sini. Ya, pada dasarnya substantif ya berarti lebih kepada kewajaran laporan keuangan. Oke, berikutnya kita masuk ke cara pemilihan sampel. Ya, karena pada dasarnya semua unit bisnis perusahaan, kalau seandainya perusahaan itu memang besar, punya banyak cabang, kita juga perlu identifikasi apakah semua cabang kita audit atau hanya perwakilan yang menjadi representasi daripada golongan unit bisnis atau cabang bersangkutan, ya. Jadi nggak semuanya. Adapun cara pemilihan sampelnya dilakukan karena akuntan publik pasti ya tidak memeriksa keseluruhan transaksi dan bukti. Oke. Terus pemeriksaan transaksi dan bukti juga itu menggunakan tes basis atau sampling. Selanjutnya tarik kesimpulan mengenai universe secara keseluruhan. Ya, jadi memang pada dasarnya sampel yang dipilih itu yang memang sampel-sampel yang memang representatif dan mewakili. Sampling adalah mengambil beberapa sampel dari keseluruhan universe untuk dites. Jadi contohnya dari 50 cabang kita cluster nih berdasarkan omset, berdasarkan wilayah yang mewakili masing-masing, itu kita bisa tarik menjadi sampel. Adapun pernyataan standar audit nomor 26 menyatakan bahwa sampling audit itu ada yang statistik, ada yang non statistik. Oke. Kita masuk ke cara pemilihan sampel. Yang pertama adalah ada random judgment sampel, ada block sampling, ada statistical sampling, dan yang terakhir ada penjelasan masing-masing. Kita masuk ke random atau judgment sampling. Yang pertama, random ini adalah pemilihan sampel dilakukan secara acak atau random dengan menggunakan judgment atau pertimbangan akuntan publik. Adapun kelemahannya itu sangat tergantung dengan pendapat auditor. Jika auditor kurang pengalaman atau salah dalam menentukan sampel, maka sampelnya tidak representatif atau tidak mewakili secara keseluruhan. Adapun kelebihan daripada random sampling adalah semakin banyak pengalaman auditor, jam terbangnya, ya, experience-nya tinggi, itu akan semakin baik pula hasil sampel yang dipilih. Ya, dimana cara menentukannya adalah jumlah tertentu dari suatu sampel menggunakan random sampel atau menggunakan computerized. Oke, yang kedua adalah block sampling. Namanya block ya berarti dilakukan sistem block, bisa dilakukan dalam semester maupun kuartalan. Statistical sampling adalah berdasarkan secara ilmiah sehingga walaupun lebih sulit dan lebih lama, namun sampel yang terpilih adalah representatif. Terus lebih banyak digunakan dalam audit di perusahaan yang besar-besar itu biasanya menggunakan statistical sampling. Yang ketiga lebih banyak digunakan dalam audit di perusahaan yang memiliki internal control yang baik. Jadi kalau misalnya internal controlnya baik, itu direkomendasikan menggunakan statistical sampling. Oke, itu yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan pada minggu ini terkait dengan bukti audit dan tes transaksi. Apabila ada pertanyaan bisa disampaikan melalui forum di Google Classroom, nanti kita diskusikan bersama. Dan akhir kata terima kasih atas perhatiannya. Sampai berjumpa di minggu berikutnya. Terima kasih.